sebagian besar orang yang ibadah itu tidak mengenal siapa yang dia sembah. Ya, kalau sudah tidak kenal siapa yang dia sembah, menyembahnya itu hanya ritual berarti itu. Atau yang saya sebut tadi, sebetulnya dia tidak sedang menyembah Allah, tapi menyembah dirinya sendiri. Ini di pasal ke-9 juga, selain zikir itu ada anjuran untuk tafakkur, Habib, dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Apa itu tafakkur, Habib? Ya, tafakkur itu kan akar katanya sama dengan fikir. Kalau berzikir itu mengingat. Kalau tafakkur itu merenung. Merenungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan di dalam hadis disebutkan, jangan kamu merenungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang merenungkan zat Allah itu la takdirun, kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu merenungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Tafakkaru fi khalqillah, ciptaannya, atau fi alaillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diperintahkan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur ini membantu kita untuk mencapai penghayatan dalam berzikir itu sendiri. Membantu kita untuk mengenali siapa yang kita sebut-sebut. Gitu. Jadi memang satu kesatuan. Iya. Makanya di bab ini dijadikan satu bab. Dijadikan satu. Dan di dalam ayat kan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, ya kan? Di dalam ayat disebutkan, setelah menyebut zikir itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian orang-orang tersebut ulil albab itu berzikir, banyak berzikir, wa yatafakkarun, dan banyak bertafakur. Bertafakur itu melihat alam, itu dia mengingat siapa pencipta alam ini. Kemudian dia melihat keajaiban-keajaibannya, meneliti keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tambah berdecak kagum terhadap ilmu Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan la ilaha illallahnya orang yang bodoh itu muatannya tentu beda dengan ucapan la ilaha illallahnya orang yang berilmu. Nah, ilmunya melalui apa? Tafakur ini, berpikir. Tadi kan ada anjuran, perintah untuk kita mentafakuri, mentadaburi, merenungi ciptaan seluruh ciptaan Allah. Bisa nggak dikatakan, Habib, para ilmuwan, para saintifik yang dia mengamati semesta, mengamati alam, kemudian melahirkan teori baru, itu juga bagian dari tafakur? Itulah tafakur. Bukan cuma bagian, itulah tafakur. Tafakur itu penelitian, meneliti. Cuma kan bedanya kamu meneliti untuk apa? Ada sebagian besar orang meneliti hanya untuk sekedar kepuasan intelektual belaka atau kepuasan menemukan sesuatu, gitu ya. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Tujuan dia meneliti itu mau menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penelitian tadi, menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memerintahkan kita banyak sekali untuk melihat ciptaan-ciptaannya. Ada buah-buahan yang disuruh diperhatikan. Onta saja kita disuruh perhatikan, ya kan? Suruh lihat onta, suruh lihat gunung, lebah. Kita diperintahkan untuk melihat langit. Berarti kan suruh meneliti antariksa itu kan? Suruh melihat langit. Allah menyebutkan di khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yang galib ilaikal basaru khasi'an wa huwa. Lihat itu, lihatnya jangan sekali, kata Allah, lihat terus berulang-ulang. Kita suruh lihat langit ini, maksudnya kamu teliti itu langit itu. Ini juga bisa katakan bahwa kaum sufi yang biasa bertafakkur melihat semesta alam itu adalah mendorong
umatnya supaya menjadi saintifik juga, betul, Habib ya. Betul. Menjadi ahli astronomi, betul, ahli bumi, geologi, betul, ahli kimia dan sebagainya. Dan itu sebetulnya kan sudah terjadi di masa lalu. Ya, seperti Ibnu Sina itu kan mengalami kemerosotan umat Islam ini. Hanya kembali di atas sejadah saja. Padahal maknanya itu lebih menjadi luas. Yang egois itu kan. Ya. Padahal itu bisa dinikmati. Akhirnya kita kan sekarang bertafakur tentang alam Allah atas jasanya orang-orang non-muslim kebanyakan. Nah, yang muslim sudah sibuk dengan masjid dan sejadahnya, dan belum lagi ditambah perdebatan khilafiyah ya, gitu ya. Nggak selesai. Habis waktu kita untuk membahas perdebatan khilafiyah ini. Sementara ulama-ulama kita di masa yang lalu itu lebih maju daripada non-muslim yang hidup sekarang ini. Mereka bahkan sebagian besar penelitian mereka itu sumbernya dari umat Islam di masa lalu, di masa jayanya. Karena memang mereka menjalankan amalia yang seperti ini. Tafakur. Ibnu Sina, Imam Ghazali saja kalau kita lihat di Ihya, kita bisa geleng-geleng, dia bisa tahu berbagai macam hal, ilmu umum gitu yang tidak ada kaitan dengan ilmu agama. Dia sampai bisa menjelaskan hati begitu detail, secara saintifik dan secara sofistik. Ya. Dan dulu umat Islam itu mempelajari semua ilmu dilahap. Ilmu astronomi, ilmu falak gitu kan. Ya. Ilmu falak itu ilmu astronomi. Ya, ini menjadi catatan bagi kita umat Islam zaman sekarang. Betul. Nah, tafakur itu sangat membantu zikir. Makanya mungkin itu juga Habib ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwasanya tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Betul. Karena sebagian besar orang yang ibadah itu tidak mengenal siapa yang dia sembah. Ya, kalau sudah tidak kenal siapa yang dia sembah, menyembahnya itu hanya ritual belaka tadi itu. Atau yang saya sebut tadi, sebetulnya dia tidak sedang menyembah Allah, tapi menyembah dirinya sendiri. Bagaimana kok menyembah dirinya sendiri? Ya, sholatnya dia, ngajinya dia, itu untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan dia, bukan karena Allah. Bukan untuk menyembah Allah. Makanya ketika ada satu orang yang tenar gitu ya, masyhur, ulama yang masyhur, tapi ini ulama ini kering, hanya secara teori saja. Datang ke Sufyan ibn Uyainah. Dia tahu Sufyan ibn Uyainah ini orang yang memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli zikir dan ahli tafakur gitu ya. Dia bilang, "Hai Sufyan, tolong antarkan aku mendekat kepada Tuhan." Kata Sufyan ibn Uyainah, "Kamu mau mendekat kepada Tuhan?" "Iya." "Lepaskan pakaian jubah ulamamu itu. Masuk ke pasar, umumkan ke orang-orang bahwa dirimu itu bodoh." Wah, itu perang batin. Siapa yang mau kayak gitu ya? Ini ulama tenar ya, istilahnya ulama sekarang yang apa istilahnya? Naik daun lah. Iya, yang followernya banyak gitu ya. Umumkan di pasar sebetulnya kamu tuh orang bodoh. Waktu itu orang itu mengucapkan Subhanallah. Dia berkata begitu, Subhanallah. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Ma sabbahta rabbak lakin sabbahta nafsak." Kamu waktu mengucapkan subhanallah itu kamu tidak sedang menyucikan Allah, tapi kau sucikan dirimu. Kau merasa tidak pantas melakukan apa yang aku perintah karena kau sedang membesarkan dirimu. Selagi ada ego di dalam hatimu, engkau tidak akan pernah mengenal siapa Tuhanmu. Dalam banget, Habib. Iya. Akhirnya orang itu dia meninggalkan Sufyan bin Uyainah sampai mati. Dia tidak, ya taunya orang dia ini ulama besar, tapi dia kering.